Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Bayangkan seorang bayi mungil tergeletak di pinggir jalan, hanya dibalut sehelai kain tipis. Tak ada tangis yang keras, hanya helaan napas lemah yang hampir tak terdengar. Tapi takdir berkata lain, karena seseorang yang tak pernah disangka akan menjadi penyelamatnya, seorang pemulung. Pagi itu, udara Jakarta masih menggantung dengan bau asap knalpot dan debu jalanan. Matahari belum sepenuhnya menyembul dari balik gedung-gedung tua yang berdiri lesu di pinggiran kota. Seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan gerobak tua di belakangnya tampak mendorong perlahan di tepi trotoar. Namanya Arif, 42 tahun, pemulung yang sudah bertahun-tahun hidup dari sisa-sisa kehidupan orang lain. Wajahnya keriput, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya selalu menyimpan lelah yang sulit disembunyikan. Namun meski hidupnya keras, langkah kakinya tetap terayun mantap setiap pagi, menyusuri gang sempit, lorong pasar, dan sudut kota dengan harapan menemukan barang bekas yang masih bisa dijual. Hari itu, seperti biasa, Arif tak berharap banyak. Perutnya keroncongan, semalam hanya makan nasi sisa bungkus yang ditemukannya di dekat tempat sampah warteg. Tapi hidup tak memberinya waktu untuk mengeluh. Ia harus kuat, setidaknya untuk dirinya sendiri, walaupun tak ada lagi keluarga atau orang yang menunggu di rumah. Yang menunggu hanyalah gerobak kayu dengan roda yang mulai rapuh dan atap terpal tambalan di bagian ujung. Tapi pagi itu berbeda, sangat berbeda. Di ujung jalan kecil, tepat di bawah pohon ketapang yang rimbun, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Apaan tuh? Gumam Arif sambil mengernyitkan dahi. Ia menghentikan gerobaknya dan melangkah pelan, mendekati bungkusan lusuh yang tergeletak begitu saja di antara rumput liar dan daun-daun kering. Awalnya ia mengira itu hanya kain sisa yang dibuang orang, mungkin bekas lap atau selimut robek. Tapi saat ia mendekat, hatinya berdegup lebih cepat. Ia melihat sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih bungkusan itu dan perlahan menarik ujung kainnya. Seketika, matanya membelalak. Di dalamnya terbaring seorang bayi mungil, kulitnya pucat, tubuhnya menggigil kedinginan. Matanya terpejam, bibirnya biru, dan napasnya begitu pelan hingga hampir tak terlihat. Arif terduduk lemas. Tak ada suara tangis, hanya keheningan yang menyelimuti pagi itu. Ya Allah, ini bayi beneran, bisiknya, suara tercekat oleh rasa haru dan ngeri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap seseorang muncul dan mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan bayi mungil tak berdosa itu. Dengan tergesa, ia membuka jaket kumalnya dan membungkus tubuh kecil itu, berusaha menghangatkannya. Kamu gak boleh mati di sini, nak, lirih Arif, suaranya nyaris tenggelam oleh suara kendaraan yang lalu lalang di kejauhan. Arif terduduk di pinggir jalan, memeluk erat bayi yang masih menggigil dalam pelukannya. Jalanan masih sepi, hanya beberapa motor dan angkot sesekali melintas, tak ada yang benar-benar memperhatikan mereka. Ia mengusap pelan pipi bayi itu, merasakan dinginnya kulit yang menembus telapak tangannya. Kamu sendirian ya, nak? Bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Di benaknya terlintas ribuan pertanyaan. Siapa yang tega membuang bayi sekecil ini? Di mana orang tuanya? Apa bayi ini ditinggal begitu saja semalaman? Tapi di tengah kebingungan itu, ada satu suara yang lebih kuat berbicara di dalam hatinya. Ia tak bisa meninggalkan anak ini. Ia tahu betapa kejamnya dunia luar, dan anak ini bahkan belum sempat memilih untuk dilahirkan. Dengan tangan yang masih gemetar, Arif merapatkan jaket lusuhnya dan berdiri perlahan. Ia menatap gerobaknya, lalu kembali menatap bayi itu.
Ya sudah, kamu ikut bapak aja ya, katanya pelan, seolah meminta izin. Bayi itu menggeliat lemah, seolah menjawab. Tak peduli jika dirinya tak punya rumah, tak punya uang, dan tak tahu bagaimana caranya mengurus anak kecil. Yang penting, anak itu selamat. Dan sejak detik itu, dunia Arif berubah total. Gerobak tua itu kini tak hanya membawa rongsokan, ia membawa harapan baru. Di antara karung-karung bekas dan botol plastik, Arif membuat tempat seadanya dari tumpukan kain dan kardus bersih yang ia simpan. Ia rebahkan bayi itu dengan penuh kehati-hatian, membungkusnya dengan kain tambahan yang ia temukan di lapak semalam. Ia memberi nama untuk bayi itu, Raka. Namamu Raka, ya, artinya kuat, ucap Arif sambil menatap wajah mungil yang mulai tampak sedikit tenang. Ia tersenyum kecil, senyum pertama setelah sekian lama hidupnya dipenuhi kegetiran. Kita harus kuat, ya, Rak. Hidup ini keras, tapi kita lebih keras, lanjutnya sambil mengelus pelan dahi si bayi. Hari itu, Arif tak banyak mencari rongsokan. Ia lebih banyak memperhatikan Raka, memastikan napasnya stabil dan tubuhnya tetap hangat. Ia bahkan rela melepas kaos dalam satu-satunya yang ia miliki untuk menyelimuti bayi itu lebih baik. Di tengah keterbatasan, Arif memberikan segalanya. Cinta kasih yang selama ini tak pernah ia pikirkan bisa ia rasakan lagi, kini hadir dalam bentuk paling sederhana. Seorang bayi mungil yang tak pernah memintanya jadi ayah, tapi telah membangkitkan sisi manusiawinya yang paling dalam. Malam pun datang. Arif mendorong gerobaknya menuju kolong jembatan tempat ia biasa tidur. Angin malam menusuk tulang, dan suara gemericik air dari saluran got terdengar seperti bisikan sepi yang panjang. Raka terlelap dalam dekapan Arif. Namun perut bayi itu mulai keroncongan. Ia menangis pelan, hanya lirih, suara yang membuat hati Arif nyeri. Ia mengeluarkan botol bekas minuman yang ia cuci bersih dan mengisinya dengan air hangat dari warung tempat ia biasa minta seduhan gratis. Ia mencampur air itu dengan sedikit gula yang ia simpan sejak seminggu lalu, berharap cairan manis itu bisa mengganjal perut Raka yang kosong. Maaf ya nak, cuma ini yang bapak punya. Besok kita cari susu ya, ucapnya sambil menyuapkan botol itu ke bibir mungil Raka. Mata bayi itu terbuka sedikit, kemudian menutup lagi perlahan. Tangannya menggenggam jari Arif, kecil dan hangat. Tangisan itu mereda. Dan di saat itu, Arif merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang suram, ia punya alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Hari-hari berlalu dengan perlahan dan penuh perjuangan. Arif kini tak lagi sendiri. Gerobaknya bukan cuma menjadi saksi bisu perjalanan mencari barang bekas, tapi juga menjadi tempat tinggal bagi sepasang jiwa yang saling menggantungkan harapan. Raka tumbuh dari hari ke hari, meski dengan segala keterbatasan yang nyaris tak bisa diterima oleh nalar. Air gula menjadi susu, kain perca menjadi selimut, dan pelukan hangat Arif menjadi satu-satunya pelindung dari dinginnya malam. Namun cinta kasih itu, meski tulus dan tanpa batas, tak membuat mereka bebas dari penilaian dunia. Setiap kali Arif melintas membawa gerobaknya yang kini berisi bayi mungil yang kian aktif, lirikan sinis datang dari berbagai arah. Pemulung kok ngurus anak? Anak itu pasti bukan anaknya, celetuk seseorang di warung kopi pinggir jalan. Yang lain berbisik, itu anak siapa ya? Jangan-jangan hasil dari perbuatan nggak benar. Arif menunduk setiap kali mendengar kata-kata itu, tapi tak sekalipun ia marah. Baginya, mereka hanya belum tahu seperti apa detik saat ia menemukan Raka, detik di mana suara nyawa hampir mati itu menyentuh kalbunya yang lama tertutup. Biarin aja ngomong, Ra. Mereka nggak tahu rasanya temuin kamu waktu itu, bisik Arif, membelai kepala Raka yang tertidur di pangkuannya. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar langit gelap yang tampak tak bersahabat. Arif yang sedang berada di kolong jembatan segera mengemasi barang-barangnya.
Ia melapisi gerobaknya dengan plastik tambahan agar air hujan tidak langsung membasahi Raka. Tapi malam itu, hujan terlalu deras. Angin bertiup kencang. Tubuh Arif menggigil saat memeluk Raka, yang mulai menangis karena kedinginan. "Tenang, Rak. Bapak di sini, ya, jangan takut," bisiknya sambil memeluk erat tubuh mungil itu ke dadanya yang basah. Ia melepaskan kaos terakhirnya, menyelimutkan tubuh Raka yang basah kuyup. Seluruh badannya menggigil, tapi tak sekalipun ia membiarkan Raka lepas dari pelukannya. Ia mencium kening Raka berkali-kali, seolah meyakinkan anak itu bahwa semua akan baik-baik saja. Arif menangis malam itu, dalam diam dan kesunyian. Air mata itu bercampur dengan air hujan yang menetes deras dari rambutnya. Dunia mungkin tak melihatnya, tapi malam itu, kasih seorang ayah yang bukan ayah kandung melindungi nyawa kecil dengan sepenuh hati. Hujan pun menjadi saksi bisu betapa cinta tak harus berasal dari darah yang sama. Pagi datang dengan kabut yang masih menggantung, sisa hujan semalam. Raka terlihat lelah, tapi tak demam. Arif bersyukur sambil menatap langit. "Alhamdulillah, kamu kuat banget, Nak." Hari itu, ia tak banyak keliling. Ia hanya duduk di bawah pohon rindang di dekat taman kota, membiarkan Raka bermain dengan jemari mungilnya, mencoba meraih daun yang jatuh dari ranting. Seorang anak kecil yang melihat Raka mendekat sambil membawa roti. "Om, ini buat adiknya ya," katanya polos. Arif tertegun. Ia menerima roti itu dengan mata berkaca. "Terima kasih, Nak, semoga kamu selalu jadi anak baik." Dunia memang keras, tapi di antara kejamnya kehidupan, selalu ada cahaya kecil yang datang dari arah tak terduga. Dan anak kecil itu, dengan satu potong roti, telah mengubah hari Arif menjadi lebih bermakna. Ia menyuapi Raka pelan-pelan, sambil tersenyum. "Rasain ya, Rak, ini roti paling enak di dunia. Bapak juga belum pernah makan yang seenak ini," ucapnya bercanda. Raka tertawa kecil. Suara itu, tawa kecil itu, lebih berharga dari semua rongsokan yang pernah ia kumpulkan. Sore hari, saat Arif mendorong gerobaknya di depan pasar, seorang wanita muda dengan seragam dari yayasan sosial menghampiri. "Pak, maaf, boleh bicara sebentar?" tanyanya sopan. Arif menghentikan langkahnya. "Iya, Mbak, ada apa?" jawabnya hati-hati. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai relawan dari Yayasan Anak Jalanan. Ia mengatakan bahwa mereka telah mengamati Arif beberapa hari dan merasa prihatin sekaligus kagum. "Kami lihat Bapak sering mengajak bayi ini keliling. Kami ingin membantu jika Bapak berkenan." Arif mengangguk pelan, namun ragu. "Saya boleh minta tolong apa aja, asal jangan bawa dia pergi dari saya, Mbak." "Saya udah anggap dia anak saya sendiri," ucap Arif lirih. Wanita itu tersenyum, menahan haru. "Kami justru ingin membantu Bapak tetap bersama dia, tapi dengan kondisi yang lebih baik." Hari itu, Arif pulang dengan beberapa botol susu, popok bayi, dan beberapa pakaian hangat. Ia tak menyangka bahwa kebaikan bisa datang tanpa diminta. Malamnya, sambil menatap Raka yang nyaman dengan pakaian barunya, Arif berbisik, "Kamu bawa rezeki, Rak. Kamu titipan Allah yang luar biasa." Hari-hari selanjutnya, hidup Arif mulai sedikit berubah. Ia masih memulung, tapi sekarang ia melakukannya sambil sesekali disapa oleh warga yang dulu mencibirnya. Beberapa mulai mengenal kisahnya, bahkan ada yang menitipkan makanan untuk Raka. Tapi meski begitu, Arif tetap memilih tinggal di jalan. Ia merasa tak pantas menempati panti atau rumah bantuan. "Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya cuma mau jagain dia. Kalau nanti saya boleh tinggal di tempat layak, asal Raka ikut, saya mau," katanya kepada petugas yayasan. Relawan itu mencatat namanya, mulai menyusun rencana agar Arif bisa dibantu secara resmi oleh dinas sosial. Tapi di sisi lain, Arif tetap berpegang pada satu hal,
cinta tak bisa dipaksa. Ia tidak butuh pengakuan dunia. Baginya, pelukan kecil Raka setiap pagi, tawa renyahnya saat gerobak melintasi jalanan, dan genggaman tangan mungilnya saat tidur, adalah segalanya. Selama kamu di sini, Bapak kuat. Bapak nggak takut dingin, nggak takut lapar, ucap Arif sambil menatap langit malam. Di jalanan, cinta bukan hanya tentang darah dan harta. Cinta adalah tentang siapa yang tetap bertahan saat segalanya lenyap, dan Arif telah membuktikannya. Matahari bersinar lebih hangat dari biasanya pagi itu, seolah ikut merayakan harapan kecil yang mulai tumbuh dalam hidup Arif dan Raka. Di trotoar dekat taman kota, Arif duduk bersila, membaringkan Raka di atas kain bersih yang ia peroleh dari relawan sosial. Bayi mungil itu kini sudah bisa tersenyum lebih sering, mengoceh pelan, dan menggenggam jemari Arif setiap kali diajak berbicara. Arif, yang dulu hampir tak pernah tersenyum, kini seperti menemukan dunia baru dalam setiap detik bersama Raka. Ia bercerita kepada Raka layaknya seorang ayah bercerita kepada anaknya. Dulu Bapak pernah punya mimpi, Rak. Tapi hidup bikin Bapak nyerah. Sekarang kamu datang dan Bapak mau belajar mimpi lagi. Suaranya serak, ada getar di tenggorokannya. Tak ada orang lain di dunia yang tahu bagaimana beratnya hidup Arif, selain Raka yang selalu ikut di setiap langkahnya. Kadang, hanya dengan melihat wajah anak itu saat tertidur, seluruh beban hidup Arif seperti larut. Kamu kayak pelita, Rak, kecil tapi ngusir gelap, bisiknya lirih. Namun kehidupan jalanan tak pernah benar-benar memberi jeda untuk bernapas lega. Suatu malam, saat Arif sedang mengais rongsokan di belakang toko elektronik yang tutup, ia mendengar tangisan Raka dari gerobaknya. Bergegas, ia menghampiri hanya untuk menemukan seorang pria mabuk berdiri dekat gerobaknya sambil menggerutu. Ini bayi siapa, ha? Pemulung juga bisa punya anak ya sekarang? Teriaknya sambil mengayunkan botol kosong ke arah gerobak. Arif berdiri di hadapan pria itu, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena marah dan cemas. Jangan sentuh dia, serunya lantang. Pria itu tertawa miring. Emangnya kamu siapa? Bapaknya? Hahaha lucu. Hujan gerimis mulai turun, membuat suasana makin suram. Tapi Arif tak mundur. Ia peluk tubuh Raka erat-erat. Hatinya terbakar, tapi wajahnya tetap tenang. Saya memang bukan bapak kandungnya. Tapi saya lebih jadi ayah dari siapapun yang ninggalin dia di pinggir jalan itu. Katanya tegas. Pria mabuk itu mengumpat, lalu pergi sempoyongan. Arif terduduk, menggigil, memeluk Raka yang masih sesenggukan. Malam itu, ia merasa hancur dan kuat dalam waktu bersamaan. Dunia bisa menyakitinya, tapi ia tidak akan biarkan dunia menyakiti anak kecil ini lagi. Keesokan paginya, relawan yayasan datang dengan kabar yang mengejutkan. Pak Arif, kami sudah mengajukan permohonan ke dinas sosial. Dan, ada keluarga asuh yang bersedia mengadopsi Raka, kata wanita itu dengan hati-hati. Arif terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Apa maksudnya, mereka mau ambil Raka dari saya? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Relawan itu menjelaskan bahwa keluarga itu mampu secara finansial, tinggal di rumah yang nyaman, dan sangat menyukai anak kecil. Mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk Raka. Tapi bagi Arif, kata lebih baik itu menusuk seperti pisau. Mereka mungkin punya uang, rumah, dan mobil. Tapi apa mereka punya pelukan waktu malam dingin? Apa mereka pernah gendong Raka waktu dia demam di kolong jembatan? Tanyanya dengan suara bergetar. Relawan itu terdiam, tak bisa menjawab. Arif menggendong Raka, memeluknya erat. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya cinta. Itu cukup buat saya. Kalau mereka benar-benar mau bantu saya jagain dia, bukan ambil dia. Air matanya jatuh, pelan-pelan tapi pasti.
Dunia terus menilai dari apa yang terlihat, tapi mereka tak pernah tahu isi hati yang paling dalam. Perdebatan batin Arif berlangsung berhari-hari. Setiap malam ia berbicara dengan Raka dalam bisikan lembut. Kalau kamu besar nanti dan kamu nanya kenapa bapak pilih tinggal di jalan, bapak bakal bilang, karena cuma itu cara biar kamu tetap di pelukan bapak. Ia tahu cinta saja tak selalu cukup. Tapi melepaskan Raka, sama saja dengan mencabut satu-satunya alasan hidupnya. Ia bahkan sempat mencoba membayangkan hidup tanpa Raka. Gerobak kembali sepi, tak ada suara tangis, tak ada tawa kecil. Enggak bisa, bisiknya sambil menunduk. Akhirnya, Arif memutuskan untuk bertemu langsung dengan keluarga calon pengadopsi. Di sebuah ruangan sederhana yang disediakan oleh yayasan, Arif datang dengan baju terbaiknya, kaos bersih yang diberi oleh tetangga lapaknya. Keluarga itu terlihat ramah, sang ibu tersenyum sambil menatap Raka. Tapi Arif tak melepaskan pelukannya sedikit pun. Terima kasih sudah peduli. Tapi, Raka bukan boneka. Dia bukan barang yang bisa diambil karena kamu lebih mampu. Dia adalah hidup saya, katanya pelan. Ruangan hening. Relawan menunduk, dan keluarga itu memahami. Mereka memutuskan mundur dengan hormat. Arif menghela napas lega. Mungkin nanti dunia akan mencibirnya lagi. Tapi ia tahu, hatinya sudah membuat keputusan yang tak akan ia sesali. Beberapa bulan berlalu. Kini Arif sudah mulai berdagang kecil-kecilan dari hasil bantu-bantu di pasar malam. Ia menjual air mineral dan keripik di pinggir jalan, sambil tetap membawa Raka dalam dekapan. Ia juga mulai dikenal oleh warga sekitar sebagai Pak Arif si bapak hebat. Raka sudah bisa berdiri dan berjalan tertatih, mengejar kaki Arif dengan tawa yang renyah. Di bawah pohon besar tempat mereka biasa berteduh, Arif sering duduk bersama beberapa anak-anak kecil, bercerita sambil memangku Raka. Kadang ia diminta bercerita di musala kampung saat malam minggu. Pak Arif, cerita dong tentang waktu pertama kali ketemu Raka, pinta anak-anak dengan semangat. Arif tersenyum, memandang langit senja yang mulai jingga. Waktu itu, hidup bapak cuma tinggal gerobak. Tapi Tuhan kasih bapak hadiah paling indah, dia ini, ucapnya sambil menunjuk Raka yang tertidur di pangkuan. Kadang yang terbaik itu datang bukan dari yang kita cari, tapi dari yang Tuhan titipkan. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Dari rongsokan ke harapan, dari jalanan ke pelukan hangat, itulah cinta Arif, yang tak pernah butuh pengakuan, hanya butuh untuk dirasakan. Malam itu, ketika bulan menggantung sendu di atas langit kota yang tak pernah tidur, Arif duduk di pinggir trotoar bersama Raka yang sudah tertidur lelap dalam pelukannya. Di sekeliling mereka, lampu jalan menerangi wajah kecil Raka yang damai. Arif menatap langit, seakan berbicara kepada sesuatu yang jauh di sana. Ya Allah, kalau besok aku dipanggil, tolong jagain Raka. Jangan biarkan dia sendirian seperti waktu pertama aku nemuin dia, ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam semilir angin malam. Ia sadar, umur dan tenaga tak bisa diprediksi. Hari ini ia bisa kuat, tapi siapa yang tahu esok? Ia menatap wajah Raka lama sekali, seolah ingin menyimpan gambarnya dalam ingatan paling dalam. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, dada Arif penuh dengan doa-doa sunyi. Doa tentang kekuatan untuk bertahan. Doa agar ia tak pernah kehilangan anak yang tak lahir dari darahnya, tapi tumbuh dari cintanya. Dan doa agar dunia suatu saat melihat bahwa di balik tubuh dekil pemulung, ada seorang ayah yang telah menukar semua kenyamanannya demi sebuah nyawa kecil yang pernah ditelantarkan. Keesokan harinya, tak seperti biasanya, Arif merasa lemas. Kepalanya pening, kakinya gemetar, tapi ia tetap bangkit karena Raka mulai rewel minta dibawa jalan-jalan. Ia dorong gerobaknya dengan sisa tenaga, berharap bisa menemukan botol bekas atau kardus yang cukup berharga.
Tapi langkahnya gontai, nafasnya berat. Di tengah pasar, ia terhuyung dan hampir jatuh. Seorang pedagang buah memegang lengannya. "Pak Arif, kenapa?" "Mukanya pucat banget," tanya si pedagang. Arif tersenyum kaku. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur." Tapi tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Ia terduduk di samping lapak, memeluk Raka erat-erat. Beberapa orang mulai mendekat. Salah satu relawan yayasan yang kebetulan lewat langsung membawanya ke puskesmas. Di sana, dokter berkata Arif kelelahan parah dan butuh istirahat total. "Tapi saya gak bisa, Dok. Saya harus cari makan buat anak saya," kata Arif. Dokter itu menatapnya dengan iba. "Pak Arif, tubuh Bapak juga perlu dirawat. Kalau Bapak tumbang, siapa yang jagain dia?" Kalimat itu menusuk Arif, membuatnya sadar bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa ia beristirahat jika setiap hari adalah perjuangan? Setelah dirawat selama 2 hari, Arif diperbolehkan pulang, tapi dengan catatan harus banyak istirahat. Saat kembali ke gerobaknya yang diparkir di sudut jalan, ia menemukan sebuah kejutan. Warga pasar dan relawan yayasan bekerja sama memperbaiki gerobaknya menjadi lebih layak. Ada terpal baru, matras kecil untuk tidur Raka, bahkan kotak kayu kecil sebagai lemari mungil untuk baju dan botol susu. Arif menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menoleh ke Raka yang tertawa melihat boneka kecil di dekat bantalnya. "Lihat, Rak, sekarang kita punya rumah roda yang lebih nyaman," ucapnya sambil tersenyum. Beberapa warga menghampirinya. "Pak Arif, kami salut sama perjuangan Bapak. Maaf kalau dulu kami cuma lihat dari luar," kata seorang ibu parubaya. Arif menjabat tangannya. "Terima kasih, Bu, saya gak punya apa-apa buat balas kebaikan ini. Tapi saya doakan semua yang bantuin kami dibalas Allah," ucapnya tulus. Hari itu, ia tak hanya merasa lebih sehat secara fisik, tapi juga lebih kuat secara batin. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian di dunia ini. Sejak hari itu, hidup Arif dan Raka perlahan berubah. Mereka tetap tinggal di gerobak, tapi kini ada rasa aman. Arif mulai dipercaya mengurus kebersihan di pasar, dan setiap sore ia diundang bercerita untuk anak-anak di mushola. Raka tumbuh jadi anak yang ceria, ramah, dan cepat tanggap. Setiap orang yang bertemu dengannya merasa ada cahaya yang terpancar dari senyumnya. "Pak Arif, anakmu hebat ya." "Senyumannya bikin adem," kata salah satu pedagang. Arif hanya tersenyum sambil mengelus rambut Raka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang tulus memang tak pernah sia-sia. Kadang, malam masih datang dengan dingin menusuk. Kadang, perut tetap kosong. Tapi pelukan Raka, ciuman di pipinya, dan suara panggilannya setiap pagi adalah alasan Arif bertahan. "Bapak, ayo cari botol yuk," kata Raka dengan logat cadel. Arif tertawa pelan. "Siap, komandan kecil." Dunia mereka memang sederhana. Tapi di dalamnya, ada kekayaan hati yang tak ternilai. Cinta tak pernah butuh rumah mewah. Cinta hanya butuh niat untuk terus saling menjaga, apapun yang terjadi. 5 tahun berlalu. Raka kini sudah masuk sekolah dasar, dibantu oleh yayasan dan donatur yang mengenal kisah mereka. Arif masih tetap bekerja sebagai pemulung dan penjaga kebersihan pasar, tapi kini ia dikenal sebagai Bapak Raka, sosok inspiratif yang tak pernah menyerah. Di sebuah kesempatan Hari Anak Nasional, nama Arif disebut sebagai salah satu figur ayah penuh dedikasi. Ia berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan baju pinjaman, menggandeng tangan Raka. "Saya bukan orang hebat, saya cuma orang yang gak tega ninggalin bayi di pinggir jalan," katanya saat ditanya wartawan. Ia tak mencari pujian. Ia hanya ingin Raka tahu bahwa setiap langkah kecil mereka adalah langkah cinta. Hari itu, saat senja mulai turun, Arif duduk di tepi taman, melihat Raka berlarian bersama teman-temannya.
Ia tersenyum, menatap langit yang mulai berubah warna. "Terima kasih Tuhan, karena sudah kasih aku kesempatan jadi ayah," bisiknya. Dari rongsokan yang dulu tak berarti, lahirlah cinta yang kini menyinari jalan hidup mereka. Bukan tentang siapa yang melahirkan, tapi siapa yang tak pernah pergi. Itulah cinta Arif kepada Raka.